Bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Saya akan jelaskan, Pak. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Lihat rekam jejak. Najwa juga memperoleh apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ima. Ini jadi yang data yang sudah diolah ya? Ya, data sudah diolah. Oke, apa? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Oke. Dan tadi Anda katakan ini di-upload setelah, ini dibahas? Setelah pembahasan. Jadi setelah Pak Anies marah-marah, habis itu Komisi E diskusi sama SKPD. Itu pernah Pak, komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Rumah kita, apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Kapasitas sistem drainase kita di Jakarta itu, kapasitasnya nih, 50 mm hujan per hari. Di jalan protokol 100 mm per hari. Bila hujan di atas itu, pasti timbul genangan. Sama seperti kalau ini, 200 ml, dituangin air 1 liter, dia akan tumpah. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan climate change, di mana curah hujan itu sering sekali mengalami volume yang luar biasa tinggi dalam waktu yang pendek. Di seluruh dunia kita merasakan. Itu sebabnya ketika tadi malam kejadian, Bang, itu bukan air dari sungai melimpah. Kalau air dari sungai melimpah, maka salahkan soal normalisasi. Kan sungainya melimpah airnya. Tidak, semua kejadian itu adalah kawasan-kawasan cekung. Kawasan cekung yang hujannya deras, airnya tidak mengalir dengan cepat. Kenapa? Tempatnya cekung. Di Kemang misalnya. Di Kemang itu depan Kemcik, Bang. Saya tadi malam situ. Sampai hampir setengah 12, jam 12 malam. Itu cekung di situ. Apa yang terjadi di tempat-tempat yang cekung itu? Di situ terjadi limpahan hujan tinggi, drainasenya tidak bisa mengalirkan dengan cepat karena volume airnya banyak. Saya anggap dia orang pintar. Iya. Pintar ngomongnya pintar, bahasanya bagus, manis. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock.
air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jeti, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Pernyataan Ahok di mata Najwa. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Betul. Bener tuh Pak? Itu sebetulnya ada yang putus sebetulnya. Iya, karena kalau saya hitung-hitung Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Ya. Itu saya hitung-hitung 11.100 ya harga Pertalite dunia. Penggunaan 240 miliar liter. Ya. Itu kalau kita hitung itu totalnya itu 202 kuadriliun. Iya, nggak mungkin. Jadi negara kita nggak mampu Pak. Itu sebetulnya gratis untuk beberapa subsidi. Katanya mau mendamaikan Israel Palestina. Gimana caranya Pak? Israel Palestina damai. Orang ketua PBB-nya aja berhenti kemarin. Ketua PBB-nya berhenti Pak. Berita di luarnya. PBB. Anies Caimin menjanjikan perdamaian. Berusaha. Oh berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Iya, itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Namanya program perubahan. Jadi saat kampanye bilang A, saat sudah terpilih langsung berubah. Namanya juga gerakan perubahan. Jadi kebijakannya terus berubah. Makanya masyarakat Konoha hati-hati. Jangan mudah terpancing janji manis. Kalau kebanyakan yang manis-manis bisa diabetes. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menanyakan soal polusi udara yang terjadi di Jakarta semasa Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Anies kemudian menjawab bahwa angin dan polusi udara tidak memiliki KTP. Prabowo mulanya bertanya soal anggaran Pemprov DKI yang mencapai 80 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, Prabowo bertanya ke Anies bahwa Jakarta mendapat indeks polusi udara tertinggi di dunia. Bagaimana anggaran 80 triliun rupiah, Pak Anies? Sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu berarti untuk mengurangi polusi, kata Prabowo dalam debat pertama Capres 2024 di KPU Jakarta Pusat Selasa 12 Desember 2023, dilansir Detik News. Anies dengan santai menjawab pertanyaan Prabowo. Menurut ex-Mendikbud itu, pertanyaan Prabowo kurang akurat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Anies terlebih dahulu dengan mencontohkan persoalan COVID-19. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak. Lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Jelas Anies. Anies mengatakan, berdasarkan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, polusi udara di Jakarta tidak konsisten. Selain itu, angin disebutnya tidak memiliki KTP dan polusi mengikuti arah angin. Jadi apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan akan konsisten, akan terus kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jakarta sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, kata Anies menjawab Prabowo.
Angin itu bergerak dari sana ke sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta. Maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih, imbuhnya. Prabowo menjawab pernyataan Anies yang menyalahkan angin. Lalu Prabowo kembali menyinggung anggaran besar Pemprov DKI, tapi persoalan polusi udara tidak tuntas. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mananya. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun, mengurangi polusi juga. Di mana rakyat Jakarta itu banyak yang mengalami sakit pernapasan, ujar Prabowo. Prabowo lantas mengatakan jika menyalahkan angin, maka tidak perlu ada pemerintahan untuk menangani masalah ini. Jadi saya kira gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya. Ya, mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, sambungnya.